Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Dan berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 yang berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya waktu itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apapun yang ada di dunia ini, itu selalu berkaitan dengan waktu. Selalu berhubungan dengan waktu. Dalam dunia pertandingan olahraga, misalnya sepak bola. Pertandingan sepak bola, dalam melangsungkan pertandingan, itu selalu diberi waktu. Ada batasan waktu yang diberikan. 2 kali 45 menit atau 90 menit pertandingan sepak bola itu bisa berlangsung. Kalaupun ada perpanjangan waktu hanya 30 menit. Intinya pertandingan itu ada waktunya. Ya, ada batasnya. Tujuannya supaya pemain serius. Pemain sungguh-sungguh bertanding untuk mencapai kemenangan. Dalam hal-hal lain pun di dunia ini, itu selalu berkaitan dengan waktu. Misalnya dunia pendidikan. Seseorang akan menghabiskan pendidikannya di sekolah dasar butuh waktu 6 tahun. SMP, SMA butuh 6 tahun. S1 butuh 4 tahun. Semuanya dibatasi dengan waktu. Jadi waktu itu selalu berkaitan erat dengan aktivitas hidup manusia. Ya. Bahkan hidup kita mulai dari lahir sampai mati selalu beriringan. Selalu berjalan dengan waktu. Jadi hidup manusia nggak bisa dipisahkan dengan waktu, Bu Saudara. Dan waktu itu diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, Bu Saudara, kita harus benar-benar menjalani waktu yang ada itu dengan benar. Ya. Waktu itu penting sekali untuk kita perhatikan, kita gunakan, Bu Saudara. Bagi seorang pengusaha yang ada di dunia bisnis, waktu itu sesuatu yang berharga. Dan pada umumnya mereka punya pemikiran waktu adalah uang. Ya. Ada filosofi seperti itu ya, Bu Saudara. Time is money. Waktu itu seperti uang, artinya berharga. Ya. Orang dunia pada umumnya menganggap waktu itu berharga. Karena memiliki harga nilai yang begitu penting, ya. Orang berlomba-lomba mencari uang. Orang berlomba-lomba mengais rezeki. Ya, selama ada waktu. Bapak Saudara. Jadi waktu itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Tapi ada juga manusia yang tidak menghargai waktu. Ya, menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Nah, lalu kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, bagaimana kita menilai, memandang, dan memperlakukan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saya secara pribadi menilai bahwa waktu itu adalah anugerah. Waktu itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Waktu itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan untuk kita, Saudara. Dan Tuhan memberikan waktu itu agar kita mempergunakannya seefisien, sebaik mungkin untuk kesenangan hati Tuhan.
Firman Tuhan tadi dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Allah mengingatkan, ayo perhatikan hidup kita saat ini sudah seperti apa. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena hidup itu dibatasi dengan waktu. Ya. Janganlah kita hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang keras hatinya, keras kepala, tidak mau tahu dengan Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini menjalani waktu yang ada hanya untuk kesenangan diri, hanya untuk kenikmatan diri. Ya. Ada orang menggunakan waktu hanya untuk mengejar materi, mengejar hal-hal yang fana, uang, harta, kekayaan, ya, pesta pora. Banyak orang-orang dunia ini mempergunakan waktu dan hal seperti itu. Itulah orang-orang bebal. Tapi Tuhan ingatkan, jangan kita seperti orang bebal yang mempergunakan waktu itu dengan hal seperti itu. Tapi jadilah arif atau bijaksana. Artinya apa? Kita memanajemen waktu itu dengan benar, dengan bijak. Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada itu ya dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang positif, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Apalagi hari-hari ini, saudara, kejahatan, dosa itu semakin merajalela di mana-mana, saudara. Ya. Banyak orang menggunakan waktu, memanfaatkan waktu itu dengan hal-hal yang tidak baik. Dipakai untuk melakukan kejahatan, dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Apakah kita sebagai orang percaya harus menggunakan waktu dan hal seperti itu? Jangan, saudara. Mari kita gunakan waktu yang ada ini dengan bijak, dengan baik, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini iblis memanfaatkan waktu yang tersisa, menggunakan waktu yang tersisa dengan membuat banyak jebakan, banyak tipu muslihat, banyak jerat untuk menjerumuskan manusia. Iblis hari-hari ini berusaha keras menggunakan waktu untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Oleh karena itu kita harus hati-hati, saudara. Kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan di sana, berserulah kepada Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan carilah Tuhan selama ia dekat. Selagi ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, selagi ada waktu untuk Tuhan dekat dengan kita, ayo gunakan itu. Ya, terus untuk membangun keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya. Terus kita isi hari-hari yang ada ini untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Mengingat waktu ada batasnya. Mengingat hidup kita dibatasi dengan waktu. Tidak selamanya kita ada di bumi ini. Ada waktunya nanti kita akan dipanggil Tuhan. Kita akan menyelesaikan waktu hidup di bumi ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kelak pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pergunakanlah kesempatan kita hari-hari ini. Waktu yang ada untuk kesenangan hati Tuhan. Kalau hidup kita sudah betul-betul menyenangkan hati Tuhan, waktu yang kita miliki sudah maksimal untuk kemuliaan Tuhan, berkarya ya untuk kepentingan banyak orang, maka hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya hidup manusia dibatasi dengan waktu. Dan waktu itu ada batasnya, saudara. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada untuk kesenangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita semua jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati, Shalom.